Saya Oke, saya dosen di Universitas Andalas di Departemen Ilmu Komunikasi. Alhamdulillah saya sekarang studi melanjutkan beasiswa dari LPDP. Jadi saya berangkat tahun lalu, ini saya sekarang sedang semester kedua gitu. Sebelum dapat beasiswa LPDP, alhamdulillah saya juga tahun 2019 pernah dapat beasiswa Dikti untuk pre-doctoral program ke Taiwan, dan di tahun 2012 saya dapat beasiswa Dikti juga untuk S2 saya magister, beasiswa unggulan ya dari Dikti untuk ke Brunel University di London gitu. Saya di sini di Penang, di Malaysia. Kebetulan juga sendiri seperti Kak Mozat ya, belum anak-anak masih di Indonesia. Saya ibu dari 3 anak, umurnya 7,5, 6,5, dan 4,5 tahun gitu. Saya punya waktu berapa menit ya Kak Sania untuk sharing? Kurang lebih 20 menit, Kak. Oh, oke, baik. Baiklah, teman-teman semua, saya kebetulan hari ini nggak banyak banget sebenarnya mempersiapkan slide, jadi saya cuma mau sharing aja, siapa tahu ada teman-teman yang tertarik juga untuk melanjutkan studi dan juga mendaftar beasiswa. Salah satu yang harus dipersiapkan tentunya ya sebelum kita mendaftar dan juga dalam studi itu untuk bantuan pendanaan, salah satunya adalah esai. Kebetulan saya sekarang dari LPDP. LPDP itu cukup terkenal dengan esainya juga sebagai salah satu syarat gitu. Nah, esai ini sendiri um, nggak selalu namanya esai sebenarnya. Itu ada juga beberapa beasiswa yang menamainya dengan sebutan-sebutan lain. Ada juga yang disebut dengan motivation letter, ada yang disebut dengan statement of intent atau statement of purpose, atau ada juga sebutan lain, atau kadang walaupun nggak dikasih nama esai begitu ya, ada kolom-kolom isian di website itu sebenarnya yang mengharuskan kita menulis juga. Jadi sebenarnya isinya lebih kurang sama dengan menulis esai, tapi mungkin bentukan namanya bisa beragam gitu. Nah, jadi itu yang mau saya coba sharing di kesempatan siang hari ini. Lalu, sebentar. Nah, esai itu sendiri atau seandainya tadi letter yang tadi kita sebutkan itu bisa ditujukan kepada supervisor atau university tempat sekolah kita akan mendaftar atau melamar, atau bisa juga kepada funders atau orang yang akan memberi beasiswa gitu. Nah, tapi kalau untuk supervisor atau university itu nggak semuanya minta. Jadi ada beberapa. Jadi saya kan sebelum melanjutkan studi beberapa kali mencoba menghubungi supervisor atau juga melamar kepada universitas-universitas. Ada kampus-kampus dan universitas yang juga meminta motivation letter, ataupun disebut juga letter of interest atau statement of interest gitu-gitu, ada yang meminta, walaupun tidak semua gitu. Nah, ada juga yang ditujukan kepada pemberi beasiswa, seperti yang LPDP, salah satu beasiswa yang minta esai juga. Beasiswa AAS itu sebenarnya juga ada pertanyaan-pertanyaan isian seperti itu yang harus kita isi dalam websitenya ketika kita mendaftar, tetapi tidak disebutkan bahwa harus berupa esai mungkin 2000 kata gitu, enggak. Tapi sebenarnya intinya sama aja. Jadi dari beberapa pertanyaan itu kalau digabungkan itu sebenarnya jadi satu esai juga gitu. Nah, jadi tulisan kita atau misalnya letter itu tadi, si esai itu bisa ditujukan pada supervisor atau universitas atau juga kepada pemberi beasiswa. Nah, tentang esai ini sendiri, jadi banyak yang juga ngira gimana sih esai itu kita harus buatnya bagaimana gitu ya. Nah, sebenarnya esai itu yang harus diingat itu dia tidak berdiri sendiri. Dalam artian tidak berdiri sendiri itu apa yang kita tuliskan di dalam esai itu sebenarnya sangat terkait dengan isi CV kita, terkait juga dengan proposal riset, terutama kalau mau melanjutkan kepada jenjang PhD. Kalau mungkin untuk jenjang magister mungkin nggak harus mempersiapkan proposal riset ya, tapi kalau untuk jenjang PhD kan harus ada proposal risetnya, sampai nanti ke tahap wawancara. Jadi isi esai itu sebenarnya semua tuh seperti ada benang merahnya gitu. Jadi isi CV kita, isi proposal riset kita, esai kita sampai wawancara itu sebenarnya isinya
saling saling melengkapi satu sama lain, saling berhubungan gitu. Dan jangan sampai di CV kita bilang A, tahu-tahu di essay kita bilang B, nanti saat wawancara kita jawabnya C gitu. Berbeda satu sama lain. Jadi harus memang dalam satu kesatuan yang ada benang merah. Misalnya di CV kita bilang kita aktif berorganisasi misalnya, atau kita aktif dalam ikut kegiatan pengabdian masyarakat dan lain-lain. Nah, di esai itu juga perlu di-highlight untuk diceritakan. Nah, itu juga isi esai kita dari kegiatan yang sudah kita highlight di CV itu akan kita kaitkan juga dengan proposal riset kita. Misalnya kita ingin meneliti ini dari masalah apa, itu juga masuk dalam esai. Nah, dan ketika diwawancara, pewawancara biasanya akan mengkonfirmasi tuh itu semua, isi CV, proposal riset, sama esai yang sudah kita buat itu. Kalau di LPDP dulu judul esai yang harus dibuat itu sampai sebelum pandemi ya ada 2 esai. Pernah juga sebelumnya kalau nggak salah di awal-awal tahun 2016 gitu 3 esai gitu ya. Nah, ada judulnya esai berjudul Kesuksesan Terbesar Dalam Hidupku sama Peranku untuk Indonesia. Itu beberapa tahun yang lalu. Tapi tahun kemarin LPDP itu hanya mensyaratkan 1 esai saja, tapi isinya ada 3 komponen. Jadi komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan juga rencana kontribusi untuk Indonesia di dalam 1 esai. Kalau di LPDP itu biasanya 1.500 sampai 2.000 kata. Kalau yang tadi seperti saya bilang KAS, dia ada beberapa komponen, kalau nggak salah masing-masingnya 500 kata. Jadi sekitar 4-5 soal, ya sekitar 2.000 kata juga pada akhirnya, ujung-ujungnya gitu. Nah, kalau motivation letter atau statement of interest, statement of purpose gitu-gitu, sama sebenarnya isinya. Tentang masalah riset, tentang rencana studi, kelebihan kita sebagai calon awardee atau calon student gitu ya, dan kontribusi atau aplikasi keilmuan. Nah, bagaimana cara membuat itu tadi, cerita-cerita yang akan kita ceritakan itu? Salah satunya adalah dengan menyesuaikan dengan kriteria pemberi beasiswa. Jadi kita juga perhatikan spesifikasi dan kualifikasinya. Contoh kalau LPDP misalnya, kan LPDP itu sangat terkenal dengan beasiswa yang mengharuskan awardee-nya kembali pulang ke Indonesia gitu ya. Jadi macam mungkin berbeda dengan KGSP yang ke Korea, mungkin nggak, syarat utamanya bukan itu gitu ya, akan berbeda lagi. Atau mungkin ke Jepang mungkin beda lagi. Nah, kalau PDP kan terkenalnya untuk itu nih, bagaimana kita berkontribusi kembali ke Indonesia. Nah, itu adalah hal yang harus kita highlight di dalam esai kita. Jangan sampai itu yang kita lupakan gitu. Kita sibuk menceritakan hal lain, tapi lupa nih kriteria utama dari pemberi beasiswanya, nggak kita ceritakan di dalam esai. Jadi, sebelum kita menulis esai, kita pahami dulu sebenarnya kriteria yang dicari nih oleh pemberi beasiswa tuh apa gitu. Jadi kalau misalnya tadi contohnya PDP yang dicari adalah kontribusi untuk Indonesia atau juga peran untuk Indonesia, komitmen untuk kembali, nah itu harus wajib ada di dalam bagian esai yang kita tulis. Jadi itu sedikit tentang esai. Lalu struktur esai sendiri. Sama seperti tulisan-tulisan lain, seperti kita nulis proposal, CV, dan lain-lain, esai juga ada strukturnya ya. Jadi dalam garis besar tuh ada 3 bagian kalau kita mau menulis esai. Ada bagian pembuka, lalu ada bagian isi, dan ada bagian penutup. Nah, biasanya di paragraf awal, 1 paragraf awal itu sebagai bagian pembuka, kita harus terutama sekali adalah melakukan perkenalan dan memberikan latar belakang diri. Nggak mungkin kita menulis esai tiba-tiba ngomongin saya mau meriset tentang ini atau saya mau melakukan ini tanpa kita kasih tahu dulu nih kita siapa. Jadi kita kenalkan dulu diri kita. Misalnya nama saya Alna Hanana, saya dosen di Universitas Andalas, terus latar belakang pendidikannya apa gitu ya. Nah, itu disebutkan. Seandainya ada situasi khusus, misalnya kalau untuk LPDP kan ada beasiswa untuk disabilitas atau beasiswa untuk daerah afirmasi, informasi tersebut juga perlu kita sampaikan di bagian pembukaan atau latar belakang esai. Jadi ketika misalnya kita disabilitas ya kita ceritakan, walaupun nggak harus panjang lebar ya, karena di bagian pembukaan itu adalah singkat, padat, dan jelas. Jadi jangan sampai 3 paragraf sendiri untuk cerita tentang misalnya daerah kita aja atau latar belakang kita aja, tapi harus ada gitu. Jadi informasi latar belakang perkenalan itu kita letakkan di bagian pembuka.
Lalu kita masuk ke bagian isi esai. Nah, isi ini kita sesuaikan dengan tadi ya, judul esai yang harus ditulis. Misalnya kalau tadi esainya tentang kontribusi untuk Indonesia, nah mulailah kita ceritakan ada masalah apa dari Indonesia itu di bidang keilmuan kita. Misalnya saya di bidang media nih, mungkin saya melihat oh ada masalah di bidang regulasi penyiaran misalnya. Atau kalau ada yang bidang kesehatan, oh ada masalah mungkin dengan obesitas. Atau mungkin kalau di bidang psikologi ada tentang mental health atau apapun sesuai dengan bidang keilmuan teman-teman masing-masing. Nah, dari masalah yang ditemukan ini, jangan lupa untuk solusi, menyertakan solusi gitu. Nah, selain ada masalah dan solusi, biasanya dalam isi itu kita juga harus menceritakan tentang rencana dalam melaksanakan kegiatan studi atau disebut juga dengan studi plan. Jadi dalam studi kita, misalnya kita mau menempuh PhD gitu, kita akan menyelesaikan dalam berapa tahun, terus bagaimana riset proposal kita berhubungan dengan si masalah tadi yang misalnya kita lihat, misalnya tentang obesitas misalnya, dari data obesitas ini masalah apa, solusi kaitannya dengan studi kita apa. Biasanya itu juga akan ditanya kenapa kita memilih kampus tertentu atau negara tertentu yang disesuaikan dengan riset dan masalah yang tadi kita angkat gitu. Misalnya, kenapa harus ke Amerika misalnya, atau kenapa harus ke Korea, kenapa harus ke Malaysia, kenapa harus kemana gitu. Nah, itu perlu juga disampaikan di dalam isi. Bagaimana pilihan program studi itu yang kita pilih bisa berkontribusi untuk masalah dan solusi yang kita highlight dan kita sampaikan. Nah, lalu juga tidak lupa kalau ini LPDP ya, harus ada bagian rencana kontribusi. Jadi nanti setelah kita lulus nih dari rencana studi study plan yang telah kita atur, bagaimana kita berencana untuk berkontribusi pada Indonesia gitu. Kalau memang dia tidak mengharuskan ada rencana kontribusi, tidak apa-apa, tapi ada bentuk pertanyaan lain. Nanti akan saya perlihatkan contoh isian dari AAS yang pernah juga saya apply gitu. Nah, terakhir ada bagian penutup. Di bagian penutup ini kita menyimpulkan apa yang sudah kita sampaikan tadi, dan kita harus sampaikan juga kelayakan kita. Maksudnya, kenapa nih harus kita yang dipilih oleh pemberi beasiswa? Kan yang lamar beasiswa itu ada sekian ribu orang. Nah, kenapa kita rasa kita nih yang harus dapat, kenapa kita layak untuk dapat beasiswa itu? Nah, mungkin, nah ini juga nanti ada tipsnya, nanti ada sebagian ada tips dan trik, ada bagiannya. Jadi pokoknya secara struktur ini dulu, ada bagian pembuka, isi, dan penutup gitu. Nah, lalu selanjutnya, nih ada yang harus kita ingat. Meskipun di dalam aplikasi televisi, oh iya ini yang tadi saya bilang, nggak ada segmen khusus berupa esai gitu ya, akan ada komponen isian aplikasi yang menanyakan hal tersebut. Ini contoh dari AAS yang isian AAS ya. Jadi akan ada di dalam web itu ketika kita apply, pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab juga. Ada misalnya pertanyaan, why did you choose your proposed course or institution? Jadi, kenapa nih misalnya milih universitas ini dan di program yang ini gitu. Nah, kenapa bukan yang universitas lain? Kenapa bukan program yang lain? Itu harus kita jelaskan. Lalu juga bagaimana propose tadi kita itu akan contribute to your career. Karena kalau ini AAS ya, kalau dia LPDP kan berkontribusi kepada Indonesia. Kalau AAS mungkin bentuk pertanyaannya itu lebih general, gimana ini akan berkontribusi pada karirmu atau pada masa depanmu atau kehidupanmu setelahnya gitulah intinya. Jadi kita harus ibaratnya intinya tuh sebenarnya kita harus punya gambaran setelah studi itu kita mau ngapain gitu ya. Lalu juga akan ada pertanyaan tentang have you contribute to solving a challenge. Jadi pernah menghadapi challenge apa dalam hidup, terus kita melakukan apa dengan challenge itu. Terus dia juga tulis di situ, be specific. Jadi betul-betul spesifik apa yang mau kita ceritakan. Dan kita sampaikan aspek apa dari pengetahuan kita, skill, ataupun juga keterampilan yang kita pakai untuk encounter dari si challenge dan masalah yang tadi kita ceritakan, apa yang kita rasa efektif gitu ya. Lalu bagaimana siapa misalnya orang-orang atau organization yang bekerja sama dengan kita untuk solve problem itu, dan creative method apa yang kita gunakan atau yang kita kerjakan untuk menghadapi itu. Misalnya kita mungkin pernah
mencoba membuat bisnis, membantu UMKM misalnya. Nah, dari situ kita menggunakan skill apa. Terus misalnya kalau ada organisasi, kita mungkin bekerja sama dengan pemerintah daerah kah, atau mungkin dengan UMKM kah gitu. Terus dengan cara apa gitu. Nah, itu bisa diceritakan sebagai salah satu contoh. Lalu juga ada bagian terakhir yang minta kita untuk menjelaskan 3 practical examples how you intend to use the knowledge, skill, and connection. Jadi practical example. Jadi dia tuh precise banget untuk kita jelaskan bagaimana contoh kita mempraktekkan nanti knowledge dan skill ataupun juga connection yang kita dapat dari scholarship kita. Jadi kalau kita misalnya udah dapat nih LPDP atau AAS atau KGSP atau apapun beasiswa, gimana kita memanfaatkan itu gitu. Jadi bisa jadi possible task can be personal or professional. Jadi boleh secara personal ataupun profesional. Lalu juga dia minta untuk list any possible constraint that you think may prevent you from achieving the task. Jadi kira-kira nanti hambatan apa yang kamu rasa akan kamu hadapi dalam mencapai tujuan itu. Karena kan misalnya saya mau berkontribusi untuk Indonesia bla 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 misalnya gitu ya. Nah, kira-kira apa nih challenge-nya nanti yang akan kita hadapi untuk mencapai task itu. Jadi ini kita udah diminta bermimpi, untuk diminta mencari tujuan, tapi kita diminta realistis juga. Kita harus tahu kalau untuk mencapai itu nih, kira-kira secara realistisnya apa yang akan kita hadapi gitu. Nah, jadi ini salah satu contoh beberapa gambaran pertanyaan yang sebenarnya mungkin berupa esai juga kalau kita gabung sekitar 2.500 kata gitu, tapi berbentuk pertanyaan-pertanyaan dari aplikasi. Selain LPDP ini salah satu contoh yang saya ambil ini dari AAS ya, Australian Awards Scholarship. AAS itu ya pertanyaannya kalau nggak salah gitu. Lalu next ya. Nah, ini esai. Jadi sebenarnya di esai itu akan bisa dinilai bagaimana yang akan dilihat ya dari esai itu, dari tulisan 2.000 kata, 1.200 kata itu akan dilihat bagaimana kita sebagai pelamar itu menilai diri kita sendiri. Jadi cara kita menceritakan itu kan menunjukkan nih, oh ini pelamarnya anaknya pesimis nih, oh ini pelamarnya anaknya optimis nih, oh atau dia sombong nih gitu, atau dia nggak bisa organize nih dengan baik atau gimana. Nah, itu akan kelihatan dari tulisan kita di dalam esai itu. Kita bisa menunjukkan tingkat percaya diri kita di situ, tapi jangan sombong. Nah, ini agak tricky ya. Kita harus percaya diri, tapi nggak boleh sombong. Gimana tuh untuk menulisnya gitu ya. Nah, esai juga menunjukkan kemampuan kita mengorganisir ide. Jadi kan kita menghadapi banyak hal nih dalam hidup. Misalnya, saya pernah bantu untuk jadi relawan misalnya, tsunami atau gempa atau PMI. Tapi saya juga pernah bantu untuk volunteer untuk mengajar literasi anak kecil misalnya. Atau saya juga pernah bisnis nih gitu. Nah, apa yang mau saya angkat nih dari cerita hidup saya? Kita semua kan sebagai manusia punya banyak layers ya dalam hidup kita, punya banyak hal yang sudah kita alami, sudah kita lewati. Nah, gimana kita mengorganisir itu, bagian mana yang mau kita ambil dan kita ceritakan gitu. Nah, dan itu kita buat secara konsisten. Yang tadi kayak saya bilang tuh konsisten itu mulai dari CV, terus ke esainya, ke proposal risetnya, sampai nanti ke wawancara. Dan kejujuran. Ini paling penting. Orang itu baca esai bisa tahu nih orang ini jujur apa enggak. Karena itu tadi dari konsistensi. Kalau ceritanya ada yang di sini bilang A, di sini bilang B, tiba-tiba nanti C, itu udah pasti gimana nih gitu. Jujur nggak nih dia, bener nggak nih apa yang dia kerjakan gitu. Nah, jadi salah satu yang dilihat juga dari esai itu kejujuran. Jadi itu ya poin-poinnya kalau pemberi beasiswa itu menilainya ini orang menilai dirinya sendiri gimana, terus tingkat percaya dirinya gimana, dia mengorganisir ide, melihat problem, masalah itu gimana gitu ya, terus dia konsisten atau enggak, dia jujur atau enggak. Nah gitu. Jadi di esai itu kita perlu meng-highlight, saya kemarin pernah ada ya salah satu student yang juga ngirimkan ini, Ibu tolong dong dicek esai saya gitu katanya, ya ini sudah oke apa belum gitu. Setelah saya baca, esainya tuh lebih banyak tentang dirinya sendiri, dalam artian gini, saya mau mendapatkan beasiswa ini untuk membanggakan orang tua misalnya, atau untuk mengembangkan diri gitu. Nah, itu nggak cukup, karena itu hanya tentang apa yang mau dia dapat. Sementara dalam esai itu juga harus ada tentang apa yang akan kita beri gitu. Jadi
ketika orang mau ngasih beasiswa ke kita harus tahu kita bisa dapat apa dari beasiswa yang dia berikan, dan kita bisa berikan apa kepada si pemberi beasiswa itu balik lagi gitu. Jadi jangan hanya tentang supaya saya bisa mengembangkan diri, supaya bisa saya dapat koneksi, supaya saya membanggakan orang tua. Lah, terus untuk diberikannya apa? Itu juga harus ada gitu. Nah, jadi oh iya, ada lagi. Pilih cerita yang paling relevan. Jadi yang tadi saya bilang, kita kan punya banyak layers dalam hidup. Nggak harus semua diceritakan, tetapi yang sesuai dengan kriteria yang dicari oleh funder. Misalnya, kalau dia beasiswanya mengutamakan tentang apa ya, empowerment, woman empowerment, ada banyak beasiswa juga tuh yang meng-highlight untuk kesempatan perempuan untuk sekolah lagi. Nah, itu bagian yang mau kita angkat ya, bagaimana kita perjuangan kita sebagai ibu mau sekolah lagi nih gitu. Misalnya saya sejak melahirkan mungkin di rumah atau apa, tapi saya mau melanjutkan sekolah lagi. Untuk usaha kita melanjutkan sekolah lagi itu apa yang sudah kita lakukan, terus kita lihat ada problem apa ketika ibu-ibu mungkin tidak mendapatkan pendidikan yang baik, yang cukup gitu, lalu solusinya apa. Nah, bagian itu yang kita highlight. Kita nggak perlu mungkin highlight hal yang lain, bahwa kita mungkin apa ya, bahwa kita dulu pernah menang, apa misalnya pernah meraih olimpiade olahraga, atau misalnya kita pernah tampil musik apa, kan itu nggak relevan mungkin dengan woman empowerment, saya gitu-gitu deh. Jadi pokoknya sesuaikan dengan kriteria yang dicari oleh funder. Lalu jangan minder. Nah, ini juga penting. Besar kecil suatu pencapaian itu tergantung bagaimana kondisi dan perspektif, dalam artian gini, aduh saya kan nggak punya prestasi. Ada yang merasa kayak gitu ya, saya kan nggak punya prestasi, apa yang mau saya tulis nih di dalam esai gitu. Orang-orang dia pernah exchange gitu, misalnya orang pernah exchange ke Amerika, orang pernah ini, dia pernah ngikut kegiatan ini, saya kayaknya nggak pernah. Itu apa yang mau saya ceritakan dalam esai saya. Nah, untuk diceritakan di dalam esai bukan tentang besar kecil ya. Misalnya gini, ketika misalnya kamu bisa lulus kuliah dalam waktu 3,5 tahun, tapi dalam kondisi apa? Untuk lulus kuliah 3,5 tahun itu dalam kondisi mungkin kamu harus sambil bekerja, atau mungkin dalam kondisi orang tuanya sakit, atau mungkin dalam kondisi ekonomi yang tidak begitu memadai, harus sambil jualan, harus sampai apa. Kuliah 3,5 tahun itu sudah sebuah prestasi yang besar itu. Nah, mungkin beda kondisinya dengan orang yang punya privilege ya, yang nggak harus mikirin uang kuliah ini. Prestasi untuk orang itu mungkin adalah dengan dia itu tadi, dia mungkin bisa ikut exchange, dia ikut lomba debat, itu mungkin prestasi. Nah, jangan membesarkan atau mengecilkan nilainya, karena itu yang dinilai sama pemberi beasiswa bukan tentang, oh dia lulus 3,5 tahun, bukan itunya, tapi cerita di balik si lulus 3,5 tahunnya itu tadi. Oh, berarti dia bisa nih encounter misalnya gitu ya, walaupun dia kesulitan ekonomi, untuk lulus tepat waktu, usaha yang sudah dia lakukan itu sudah sebuah prestasi sendiri untuk menunjukkan mungkin dia anaknya yang bertanggung jawab, atau dia mau bekerja keras gitu. Nah, sama dengan yang tadi, oh dia sudah exchange sudah ini, oh berarti dia sudah apa, setelah punya privilege dia nggak males-malesan nih, setelah dia punya privilege dia benar-benar memanfaatkan itu gitu untuk melakukan hal-hal yang lebih besar. Jadi jangan pernah minder tuh, kita rasanya nggak punya prestasi, nggak punya ini, nggak. Nah, itu kita PR kita untuk buat esai itu kita kenali diri kita sendiri dulu. Value apa sih yang kita punya gitu, apa yang sudah kita lalui, itu yang kita olah nanti untuk diceritakan di dalam esai. Jadi kalau bisa saya bilang sebenarnya esai itu lebih kurang menceritakan tentang saya punya apa, saya mau apa, dan saya bisa kasih apa gitu intinya. Jadi misalnya inilah nih, saya begini latarnya, begini-begini, nanti saya mau ini, saya lihat pada masalah ini, saya mau ini, dan saya bisa kasih apa gitu. Intinya lebih kurang seperti itu. Nah, lalu untuk tips menulis esai ini sendiri, beberapa tips. Yang pertama itu pahami dan ikuti ketentuan, misalnya jumlah kata, atau misalnya temanya, misalnya tadi ya, temanya kesuksesan terbesar. Kalau dia tanya kesuksesan terbesar, jangan isinya tentang kontribusi gitu ya. Berarti dia suruh kita untuk membuat esai tentang bagaimana kita menilai diri dan sebagainya gitu. Jadi sesuaikan dengan ketentuan. Lalu gunakan bahasa yang formal. Jangan menulis esai dengan bahasa yang non formal, bahasa gaul, atau jadi EYD itu diperhatikan, titik komanya, tanda bacanya gitu ya, itu diperhatikan.
lalu harus jujur, itu tadi juga sudah saya sampaikan. Dan tipsnya juga perbanyak penggunaan sinonim, dalam artian gini, kan kita menceritakan satu hal yang sama itu jangan sampai kalimatnya diulang-ulang itu lagi gitu. Jadi misalnya saya mau menceritakan tentang pemberdayaan perempuan kah, atau misalnya tentang apa ya yang kalimatnya itu lagi, kelebihan, misalnya kelebihan saya, tapi kita gunakan sinonim. Kalau di paragraf awal kita misalnya sudah gunakan kelebihan, mungkin nanti di paragraf berikutnya atau untuk penekanannya kita bisa pakai sinonimnya, saya lebih baik, atau misalnya ada peningkatan, nah gitu-gitu. Jadi intinya itu tentang kelebihan gitu. Tapi pokoknya gunakan sinonim, jangan menggunakan kata yang sama berulang-ulang dalam sebuah esai gitu, lebih kurang. Nah, lalu juga tidak harus menggunakan bahasa Inggris kalau untuk LPDP ya. Sebenarnya LPDP itu esainya nggak harus bahasa Inggris, terutama untuk yang dalam negeri. Kalau untuk yang di luar negeri, pakai bahasa Inggris itu nilai plus untuk menunjukkan bahwa kita memang mampu berbahasa Inggris. Tetapi tidak wajib sebenarnya menggunakan bahasa Inggris itu. Kalau memang kita nggak percaya diri untuk pakai bahasa Inggris, sebenarnya boleh pakai bahasa Indonesia untuk nulis. Cuman banyak orang merasa bahwa wah ini harus bahasa Inggris ya nulisnya gitu, apalagi mau keluar negeri, tapi sebenarnya itu tidak wajib. Disarankan tapi bukan kewajiban. Nah, biasanya juga esai itu kan ditulis langsung di aplikasi ya, di website aplikasi. Jangan ditulisnya pas udah mau ngisi aplikasi, sebaiknya memang disiapkan dulu sebelumnya, kita coba nulis di Microsoft Word dulu. Jadi kita bisa lihat kata-katanya, jumlah kata dan sebagainya gitu. Jadi ketika nanti sudah ngisi aplikasi, bahan yang mau kita tulis itu sudah ada dan sudah diperiksa gitu. Jadi kita juga tipsnya untuk melakukan proofread pada tutor, senior, atau orang yang dianggap kompeten untuk membaca tulisan kita. Jadi sebelum kita kumpulkan, kita tulis langsung kumpulin, sebaiknya disuruh orang lain baca dulu. Maksudnya ini flow-nya udah bagus belum? Kira-kira aku loncat-loncat nggak idenya dari paragraf 1, 2, dan 3? Kira-kira kayak tadi ya, menurut kamu udah selaras belum nih isinya dari CV, terus ceritanya. Terus maksudnya ketika ada orang lain yang nilai, itu akan jadi menyiapkan esai ini nggak bisa buru-buru ya. Jadi kita harus punya waktu yang cukup untuk kita tulis. Mungkin kalau seandainya ini ditinggalkan dulu, besok lanjutkan lagi, di proofread baru di submit gitu. Jadi ini beberapa tips yang mungkin bisa dilakukan. Itu aja kayaknya. Terus question kalau ada pertanyaan boleh ya. Nah, jadi intinya yaitu bagaimana kita menilai diri, mengangkat cerita yang paling sesuai dari kondisi kita dengan kriteria yang diinginkan, terus meramunya dengan konsisten, jujur gitu ya, dan cara menulis yang baik. Gitu, itu baru jadi nanti esai yang insya Allah baik juga. Itu aja mungkin dari saya, Kak Sania. Terima kasih banyak. Semoga. Ya, terima kasih Kak Auna. Lengkap sekali ya. Tadi mungkin sedikit gambaran terkait essay mungkin yang dari LPDP dan juga sedikit dari AAS gitu ya Kak ya. Iya. Ya, yang tadi sedikit saya ulas mungkin yang perlu kita jadikan catatan bahwa sebenarnya essay itu tidak bisa berdiri sendiri, harus berkesinambungan dengan apa ya, dengan CV kita dan juga dengan syarat-syarat yang lain harus disesuaikan seperti itu ya. Dan juga untuk Isai sendiri, ternyata Isai itu akan menggambarkan bagaimana diri kita di mata pemberi beasiswa seperti itu. Oke, tadi dari Kak Hana sudah cukup lengkap, tapi ini akan dilengkapi lagi mungkin dari Kak Hana. Kak Hana ini dari bidang sosial ya Kak Hana. Ini ada satu lagi pemateri kita yang tak kalah cantik dan juga akan memberikan materi terkait isai juga dari mungkin dari bidang sains, yaitu Kak Mozart Nuzul Apriliza. Ya, saya sebelum memulai dari Kak Mozart, mungkin saya akan sedikit sampaikan profil beliau. Kak Mozart Nuzul Apriliza AM, sarjana peternakan ya Kak, dan MSI, saat ini merupakan peneliti dari BRIN yang merupakan awardee KGSP 2022 dan juga saat ini sebagai mahasiswa di Suncheon National University yang berdomisili di Busan, Korea Selatan. Dengan major beliau yaitu Animal Nutrition.
Ya. Setelah ini mungkin akan disampaikan oleh Kak Mozart terkait mempersiapkan isai kurang lebih 20 menit ya Kak Mozart. Untuk Ya. teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan untuk Kak Hana maupun Kak Mozart silahkan bisa dituliskan di kolom komentar. Untuk Kak Mozart, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baik, sudah terlihat share screen saya. Sudah Kak. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanyong Hasimnika. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Mozart Nuzul Abiliza AM, biasa dipanggil Mozart. Alamat saya dari Semarang. Apakah ada peserta dari Semarang? Status saya adalah seorang istri dengan 2 putri cantik. Hobi saya jauh dari kata Mohon maaf saya Kak traveling Mozart, untuk dan suka. slide-nya belum di slideshow. Oh, belum di slideshow. Bentar. Ya. Ya sudah. Nah, ini hobi saya. Hobi saya traveling dan saya suka wisata kuliner. Pekerjaan saya mungkin tidak sesuai dengan hobi saya yang suka traveling, tapi saya seorang peneliti. Dulu saya di Kementerian Pertanian, kemudian karena terkena regulasi per 1 Juni tahun kemarin, saya pindah di BRIN. Dan sekarang saya sedang pendidikan bahasa Korea di Dongso University Busan. Insya Allah nanti per 1 September saya ke Suncheon National University untuk memulai PhD saya. Ini alamat saya dan ini Instagram saya. Nah, sebenarnya tadi sudah dikupas tuntas, dikuliti habis oleh pembicara yang pertama, jadi saya menambahkan saja. Saya rasa para peserta sudah tahu pengertian motivation letter itu adalah suatu surat berbentuk esai yang menguraikan motivasi kenapa sih gitu, alasan mengapa teman-teman sekalian itu merupakan kandidat terbaik di dalam suatu posisi yang dilamar, tujuannya untuk meyakinkan pihak yang kita lamar, entah itu universitas ataupun pihak pemberi beasiswa. Nah, kalau statement of purpose atau statement of intent itu sebenarnya sama saja mirip, merupakan sebuah tulisan yang memuat motivasi sama. Jadi motivation letter sama, isinya motivasi dan alasan seorang kandidat memilih untuk melanjutkan studi ke sebuah universitas, ke sebuah departemen atau program studi yang dituju. Jadi kita menjelaskan kenapa sih kita memilih program studi tersebut. Misalnya kenapa saya memilih departemennya Animal Science and Technology, kemudian laboratoriumnya Nutrigenomik. Itu kan nanti saya uraikan kenapa alasannya, kenapa saya harus berada di lab tersebut, kenapa saya harus bersekolah di kampus tersebut. Jadi kita memberikan gambaran tentang tujuan kenapa kita memilih kampus tersebut dan nanti ke depan apa sih tujuan yang ingin kita capai gitu dengan belajar di departemen tersebut. Kemudian tipsnya untuk membuat statement of purpose atau intent itu pertama, tadi sudah dijelaskan bahwa kita harus mendeskripsikan diri kita dengan baik. Gambarkan diri teman-teman dengan baik tanpa melebih-lebihkan. Jujur saja, pasti nanti disuruh menceritakan kelebihan dan kekurangan. Tidak terlalu gimana ya, menyombongkan diri tadi sudah disampaikan juga dan tidak terlalu memperlihatkan kelemahan. Misalnya saya tuh beberapa kali juga membaca esai gitu. Saya berasal dari keluarga dengan latar belakang yang berkekurangan, seperti itu, mendayu-dayu, terlalu mendramatisir. Menurut saya itu kurang baik gitu. Jadi kita harus merubah mindset bahwa yang melamar beasiswa itu bukan pihak-pihak yang tidak berkecukupan saja. Jadi beasiswa itu milik siapapun yang mempunyai kemampuan, yang mempunyai kualifikasi yang tepat. Jadi dalam mendeskripsikan diri itu benar-benar harus yang sesuai gitu, yang menarik, yang jujur, seperti tadi sesuai apa yang ada dalam diri kita gitu. Kemudian tujuan melamar tuh apa sih gitu? Apa yang ingin teman-teman capai dengan melanjutkan pendidikan di kampus atau departemen tersebut. Kalau saya itu pribadi, kenapa saya mendaftarnya di laboratorium nutrigenomik atau mikrobiologi rumen gitu? Karena di Indonesia itu masih jarang ekspertis bidang peternakan yang memiliki kecakapan di bidang ilmu tersebut gitu. Jadi saya menginginkan nanti suatu hari saya menjadi seorang expert di bidang tertentu, di bidang mikrobiologi
hewan, terutama ternak ruminansia. Ya, ruminansia itu jadi kayak hewan berkaki 4 seperti sapi, kambing, domba gitu. Nanti akan menciptakan suatu teknologi yang dapat memanipulasi kondisi lambung hewan-hewan tersebut agar bisa mencerna makanan dengan baik, terus menghasilkan daging yang baik dan tidak mencemari lingkungan. Jadi kita jelaskan secara spesifik ke depan itu apa sih yang akan kita hasilkan dengan melakukan riset atau pendidikan di kampus dan departemen tersebut gitu. Kemudian ceritakan apa yang telah kamu capai atau lakukan di masa lampau gitu. Jadi latar belakang kenapa saya memilih Korea gitu. Pasti di masa lalu S1 atau S2 saya tuh ada yang berkaitan yang membuat saya harus belajar lagi gitu. Saya ceritakan waktu S1 saya risetnya seperti ini, S2 seperti ini. Jadi ada benang merah antara pendidikan saya di S1, S2 dan nanti S3 gitu. Jadi ada latar belakang yang membuat reviewer tuh tahu, oh anak ini dulu tuh seperti ini gitu. Dan kita ceritakan juga pengalaman kita berorganisasi apa, terus prestasi kita apa. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa prestasi itu tidak melulu sudah pernah exchange, sudah punya piala atau piagam yang jumlahnya tidak bisa dihitung karena saking banyak, bukan seperti itu. Tapi ceritakan hal yang membuat reviewer itu tertarik dengan diri kita gitu. Dan kemudian tunjukkan kamu tahu banyak tentang beasiswa atau kampus yang kamu lamar. Saya sering bilang, tak kenal maka tak sayang. Kenal saja belum tentu sayang. Maksudnya kita bisa mendeskripsikan kampus yang kita tuju ataupun beasiswa yang kita tuju secara detail, itu pun belum tentu kita diterima kan. Apalagi kalau kita sama sekali buta gitu. Seperti misalnya mendaftar GKS gitu. Jadi di latar belakang itu beberapa teman yang sudah proofread ke saya selalu saya tekankan, tuliskan apa yang menjadi pembeda beasiswa GKS dengan beasiswa yang lain. Nah, gitu. Jadi kamu tahu nggak GKS itu apa, Global Korea Scholarship itu apa gitu. Jadi harus tahu dulu kenapa kamu mendaftar itu. Kalau belum paham, jangan mendaftar dulu menurut saya. Nanti ketika menulis background itu pasti akan sangat kacau gitu. Jadi yang membedakan GKS dengan beasiswa lain itu adalah teman-teman diberikan kesempatan untuk belajar bahasa Korea secara gratis. Tidak cuma bahasanya, tapi kebudayaan. Jadi kalau bisa di-highlight itu di background. Kenapa saya tertarik mendaftar GKS gitu. Dan mungkin kalau yang pelamar yang generasi sekarang ini yang disorot itu lebih karena K-pop dan K-drama. Menurut saya bukan seperti itu. K-pop dan K-drama itu adalah bagian dari budaya Korea. Kita ke sini tuh bukan untuk lihat BTS, Blackpink, atau apapun, tapi untuk belajar, mengenal budayanya. Yang lain itu adalah bonus. Jadi kenali dulu beasiswa yang mau dilamar apa, kemudian departemennya, labnya gitu. Pasti banyak kan tuh cari di Google kan, oh ini misalnya Seoul National University, termasuk kampus ini peringkatnya QS. Menurut saya tidak berhenti di situ saja. Kalau bisa di departemen itu, departemen kamu keunggulannya apa gitu. Kalau departemen saya itu saya menemukan profesor pembimbing saya itu Profesor Lee. Beliau itu sering mendapatkan penghargaan dari badan riset di sini, terutama risetnya di bidang peternakan, dan itu sangat sesuai dengan apa yang saya daftar. Jadi saya tuh detail menjelaskan karena di sini profesornya seperti ini, kemudian tingkat sitas di lab ini tuh tinggi. Jadi kayak apa ya itu, oh berarti anak ini sudah lebih siap. Jadi teman-teman harus menggali lagi beasiswanya seperti apa, departemennya seperti apa, kampusnya, profesornya. Semakin detail menurut saya reviewer akan semakin wah anak ini sudah siap, sudah mengenal. Jadi dia tidak buta dengan nanti apa yang akan dia kerjakan gitu. Apalagi kalau teman-teman itu mendaftarnya university track, karena Global Korea Scholarship itu ada 2 jalur kan, yang jalur lewat embassy dan university. Kalau university track itu yang membaca langsung mungkin tertarik. Nah, kemudian karena saya dulu cukup kelabakan 1 bulan, insya Allah 1 bulan itu cukup. Saya akan memberikan strategi gimana menyusun esai dalam waktu 1 bulan. Kalau yang minggu pertama itu teman-teman observasi dulu guideline beasiswanya tuh seperti apa, requirement-nya seperti apa, kualifikasinya seperti apa, misalnya ada harus bahasa,
memiliki sertifikat bahasa lainnya. Kalau dirasa belum ada, belum memiliki, berarti teman-teman otomatis gugur, belum bisa mendaftar, bisa dipersiapkan. Oh, berarti saya kurang ini gitu. Kemudian susun persyaratannya, kalau sudah ada semua, susun outline. Biasanya kalau esai beasiswa itu sudah ada pertanyaan yang harus kita jawab. Jadi, oh nanti pertanyaan pertama saya akan menjawab seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Dicermati dulu guideline-nya. Kemudian minggu kedua dan minggu ketiga mulai menulis esai. Fokus, terus boleh melihat contoh esai yang ada di Google maupun di YouTube, tapi bukan menjiplak ya, karena saya pun bisa membaca, karena kalau kita sudah terbiasa proofreading tuh tahu ini anaknya copy paste itu nih, kayak bukan dirinya sendiri, nanti ketahuan. Dan revisi, kalau benar-benar niat di proofreading oleh orang lain, harus legowo gitu, misalnya banyak coretan gitu, harus segera, karena ketika menunda itu bubar, benar-benar bubar, dan waktu itu berjalan sangat cepat. Dan minggu keempat setelah proofread mungkin 2 kali submit. Nah, selanjutnya tips esai yang baik. Nah, pertama itu harus sesuai dengan template yang diminta oleh pihak kampus atau pemberi beasiswa. Itu template-nya itu sudah jelas. Kalau misalnya harus pakai Times New Roman hurufnya 11, turuti. Misalnya maksimal 3.000 kata, ya sudah gitu. Jangan lebih. Jangan dikira semakin panjang semakin baik. Tidak. Yang penting tuh sesuai, menjawab semua pertanyaan seperti yang diinginkan oleh pihak pemberi beasiswa. Kemudian jangan bertele-tele dan lebay gitu, bulet aja gitu kan. Jangan seperti itu. Kemudian yang kedua, diksi yang tepat. Bahasa esai itu bahasa formal, bukan bahasa novel, bukan bahasa cerpen gitu. Diksinya tuh berbeda, kemudian harus koheren, ada keterkaitan antara paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3, tidak loncat-loncat. Kemudian konten plan-nya itu, nah itu kalau strategi saya membuat esainya tuh urut pertanyaan. Pertanyaan pertama misalnya, siapa orang yang banyak memberikan pengaruh ke diri kamu sehingga kamu bisa menjadi diri kamu yang sekarang gitu. Saya jawab, saya urut gitu. Ada juga yang dibuatnya seperti alur cerita. Kalau saya lebih suka sesuai dengan urutan pertanyaan yang diajukan oleh pihak pemberi beasiswa. Kemudian rencana yang realistis. Pasti kan kita kayak, wah, pengen terlihat keren gitu kan. Jadi kadang tuh menulis esainya tuh terlalu muluk-muluk gitu. Misalnya saya ingin menciptakan sapi yang bisa buntutnya tuh lebih dari 1 gitu. Dalam 5 tahun saya menyelesaikan studi, insya Allah sapi itu bisa ada gitu kan. Itu terlalu muluk-muluk dan tidak mungkin gitu, tidak mungkin dicapai, tidak realistis. Jadi menurut saya buatlah sesuatu hal yang menarik, ada keterbaruan, ada gebrakan, tapi realistis untuk direalisasikan gitu. Jadi baca-baca jurnal, kemudian baca esai orang lain, seperti apa sih gitu, menciptakan sesuatu hal yang baru, yang terlihat keren tapi tidak 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 muluk-muluk sehingga tidak bisa diaplikasikan atau tidak bisa dicapai. Kemudian tadi tidak boleh plagiarisme, ide diri sendiri gitu. Copy paste orang lain itu sangat dilarang. Kan esai itu untuk menggambarkan diri kita ya, misalnya sama departemennya atau riset yang akan dilakukan atau tujuan yang ingin dicapai itu mirip dengan esai yang kita baca gitu. Tapi bukan memplagiarisasi gitu. Dilihat pakai bahasa sendiri, kemudian diceritakan secara jujur diri kita tuh seperti apa gitu. Nanti benar-benar bisa ketahuan kok, misalnya teman-teman itu hanya copy paste dari orang lain atau cuman pakai jasa orang lain, itu malah wah. Jadi memang harus dilatih, dan menulis esai itu tidak bisa 1 hari jadi. Jadi harus benar-benar dipersiapkan. Kemudian ini contoh dari format esai yang ada dari beasiswa GKS. Nah, ini sebenarnya form 1-nya itu lebih ke CV. Jadi esai itu kan isinya tuh tidak hanya personal statement tapi ada CV. Ini lebih yang ke pertanyaan harus kita jawab. Saya menjawabnya urut dulu. Motivasi kenapa mendaftar beasiswa ini gitu dijelaskan.
Kemudian jelaskan juga background pendidikan kita tuh dulu apa gitu. Terus ceritakan juga pengalaman yang sudah didapat. Saya ceritakan dulu waktu kuliah saya seperti apa, S1 seperti apa, kemudian saya bekerja seperti apa, riset yang pernah saya lakukan seperti apa, sehingga saya nanti akan melakukan riset S3 seperti ini. Kemudian ini orang atau peristiwa yang banyak memberikan pengaruh ke diri saya. Di sini saya menceritakan orang tua saya dan dosen pembimbing saya waktu S1 dan S2, karena orang tua tuh terus memotivasi saya untuk tidak berhenti bermimpi, dan dosen pembimbing saya itu, beliau dari dulu tuh selalu mengajarkan jangan takut untuk menembus batas gitu. Jadi itulah saya ceritakan secara detail. Kemudian ini kita ceritakan juga prestasi yang pernah didapat, karena saya seorang peneliti, jadi saya lebih banyak menceritakan publikasi yang sudah saya dapatkan, yang pernah saya publikasi saya seperti apa, kemudian dana riset yang pernah saya dapatkan seperti apa, seperti itu. Kemudian kalau ada HKI juga diceritakan, kalau teman-teman yang belum ada publikasi juga tidak apa-apa. Apapun yang menurut teman-teman sesuatu yang bernilai dan berharga, ceritakan saja secara jujur dan jangan berlebihan. Kemudian ini juga bisa menceritakan ekstrakurikuler aktivitasnya itu seperti apa, volunteeringnya apa, apakah mengikuti organisasi, keprofesian, seperti itu bisa diceritakan. Nah, ini boleh juga melampirkan dokumen tambahan. Jadi dulu itu ketika saya mendaftar GKS, semua sertifikat yang menurut saya itu bisa menjual diri saya di mata reviewer dan pihak pemberi beasiswa, saya lampirkan misalnya menjadi narasumber, kemudian mengisi kuliah umum, gitu-gitu. Jadi teman-teman bisa dipersiapkan sertifikat-sertifikat seperti itu. Kalau misalnya pernah menjadi asisten dosen atau asisten lab, biasanya membantu kan, anak S1 tuh suka membantu praktikum, itu bisa juga dimasukkan sebagai dokumen tambahan. Nah, ini mengingatkan waktunya 2 oh menit iya, lagi. ya ini sudah jadi tadi sudah saya jelaskan. Kemudian esai dengan seleksi beasiswa ada. Jadi esai kita itu akan mempengaruhi nanti kalau misalnya ada tahap interview. Sebenarnya tahap pertama itu kan berkas. Kalau esai kita menarik, kita lolos tahap itu kan dokumen, kemudian tahap dokumen selesai, kita lolos, biasanya ada tahap interview, dan interview itu nanti yang ditanyakan adalah apa yang sesuai yang kita tulis di esai tersebut. Jadi dipelajari dengan betul esainya dan menulisnya dengan baik, karena itu yang akan menjadi bahan pertanyaan ketika tahap interview. Esai perlu dibedakan atau tidak? Kalau misalnya universitasnya meminta esai yang berbeda, kerjakan. Kalau misalnya tidak, satu saja yang dari pihak pemberi beasiswa. Kalau saya kebetulan GKS itu tidak, jadi satu saja. Tapi ini saya diminta membuat esai karena saya akan register ke S3. Jadi sudah mulai suruh submit dokumen untuk masuk ke S3. Tapi esainya tidak beda jauh dengan esai dulu ketika saya mendaftar beasiswa. Karena di esai tersebut sudah saya jelaskan study plan saya seperti apa, risetnya seperti apa gitu. Nah, ini kata-kata motivasi gitu. It is our choices that show what we truly are far more than our abilities. Jadi jangan pernah takut menunjukkan diri kita walaupun kita tuh merasa punya keterbatasan. Tidak, kita bisa kok menembus batas dari apa yang menurut kita nggak mungkin. Kalau kita berusaha tuh pasti bisa. Jadi teman-teman sekalian jangan takut. Insya Allah semua bisa belajar di luar negeri gitu. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kamsahamnida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Mozart. Jadi dari yang disampaikan Kak Mozart tadi jadi makin lengkap ya. Tadi ada dari sisi mungkin LPDP dan juga AS, kemudian ini dari KGSP seperti itu ya Kak. Jadi tadi kalau dari yang Kakak sampaikan, jadi kita tuh harus jujur dalam menulis esai seperti itu ya Kak ya. Nggak perlu dilebih-lebihkan, nggak perlu dikurangi. Kemudian juga harus disesuaikan dengan format dari penyedia beasiswa seperti itu. Jadi bukan berarti lebih panjang itu lebih baik gitu ya Kak. Ya begitu. Teman-teman ini sudah dari di kolom komentar sudah banyak yang
ingin bertanya kepada Kak Alna dan juga Kak Mozart. Wah, sangat antusias sekali ya. Pasti banyak sekali yang penasaran terkait bagaimana sih proses menulis esai seperti itu. Mungkin saya coba panjat sebentar. Oke, ini beberapa pertanyaan sudah dijawab langsung oleh Kak Alna. Tapi mungkin kita akan bacakan beberapa ya, Kak. Ini coba dari Kak Justina. Kak Alna dan Kak Mozart, izin bertanya, jika esai proposal riset S3 kita sudah mention riset melakukan A, B, C, tapi kepada kenyataannya yang kita lakukan itu yang kita ketika sudah sampai di kampus, ketika memulai penelitian itu tidak sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan, itu seperti apa, Kak? Apakah diperbolehkan? Silahkan untuk Kak Mozart atau Kak Alna terlebih dahulu, silahkan. Baik, terima kasih. Saya dulu nggak apa-apa ya Kak Mozart ya. Saya kebetulan udah nyatet di situ. Sebenarnya dari pengalaman saya pribadi itu nggak masalah. Jadi karena nanti pada hakikatnya kalau kita PhD ya, kalau kita riset kita itu akan sangat tergantung kepada supervisor. Jadi jika alasan shifted-nya nanti make sense dan memang kan pasti supervisor itu kalaupun harus menyuruh kita ganti, nggak mungkin nggak ada reasoning-nya. Maksudnya tiba-tiba saya berubah pikiran karena saya nggak suka, kan nggak mungkin seperti itu ya. Supervisor kan pasti ada reasoning-nya. Sebenarnya itu tidak masalah. Jadi yang penting sebelum kita apply, maksudnya beasiswa itu kan menanyakan gambaran riset kita itu supaya dia yakin nih ini orang benar-benar udah tahu belum nih bidang apa yang mau dia teliti gitu. Jangan-jangan dia masih buta sama bidang yang dia ajukan sendiri gitu. Jadi karena itu akan beresiko tentunya ya kalau kita nggak paham bidang ilmu yang akan kita riset gitu. Jadi kalaupun nanti di kenyataannya misalnya setelah kita studi mungkin di tahun kedua, ketiga di data atau apa ada yang perlu diganti, mungkin lagi nggak ABC misalnya jadi DEF, selama itu make sense sebenarnya nggak masalah. Jadi nanti kan kalau pemberi beasiswa kita ada progress report ya, kayak LPDP itu tiap 3 bulan dia akan ada progress report. Saya nggak tahu kalau di Korea apa per 6 bulan atau per berapa, biasanya tuh semua pemberi beasiswa akan ada progress report. Kalaupun ada yang perlu diganti, nanti tinggal kita jelaskan aja di progress report-nya. Maksudnya bagian-bagian ini nih ternyata diganti nih dengan arahan supervisor begini, asal itu make sense sebenarnya nggak masalah. Maksudnya beasiswanya nggak akan tiba-tiba diputus gitu ya, karena risetnya ganti tuh enggak. Tapi nanti dijelaskan aja di progress report, seharusnya sih sejauh ini nggak pernah ada yang bermasalah kalau penelitiannya tuh di shifted setelah berlangsung dengan arahan supervisor begitu. Bahkan ada yang tiba-tiba ganti supervisor juga ada kasusnya, atau tiba-tiba ganti school itu juga ada kasus-kasus seperti itu ya. Jangankan ganti penelitian gitu, tiba-tiba supervisornya ganti atau supervisornya pindah universitas harus ganti universitas, itu sebenarnya kasus-kasus itu ada. Yang penting ada reasoning yang masuk akal, nanti itu bisa dikomunikasikan dengan pihak pemberi beasiswa. Begitu Kak Sania. Kalau untuk di KGSP seperti apa Kak Mozart? Tadi kalau yang dari Kak Alna mungkin dari LPDP berarti sangat memungkinkan ya Kak Alna, asalkan dikomunikasikan seperti itu. Silahkan kalau dari KGSP seperti apa? Oh iya. Terima kasih. Sama, jadi kasusnya dari teman-teman saya malah ada profesornya itu tiba-tiba meninggal padahal sudah tahun kedua PhD. Jadi risetnya harus menyesuaikan lagi. Pasti ada alasan kenapa harus diganti, atau kan namanya juga study plan, itu kan planning itu ada nanti entah A, B, C ke depan itu kita tidak tahu, dan itu tidak berpengaruh ke beasiswa. Beasiswa itu yang penting kita lulus cepat sesuai dengan yang mereka inginkan. Tadi juga harus memberikan report progres kita seperti apa. Sepanjang itu terpenuhi semua, tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting kita lulus tepat waktu sesuai yang dipersyaratkan oleh beasiswa tersebut. Dan memang PhD itu kan hidup mati kita itu kayak supervisor ya. Kalau profesornya sudah bertitah kamu harus seperti ini, ya tidak bisa tidak gitu. Jadi ya tidak apa-apa.
Oke, jadi sudah terjawab ya Kak. Jadi tidak masalah asalkan ada komunikasi dari kedua belah pihak seperti itu. Oke, mungkin langsung dari pertanyaan berikutnya. Ini dari Kak Tika ingin mengajukan pertanyaan secara langsung. Silahkan, dipersilahkan untuk open mic. Halo, kedengeran nggak? Kedengaran Kak, silahkan. Halo Kak Mozart, Kak Alna, dan tim PhD Mama. Makasih ya udah dikasih kesempatan untuk nanya. Tapi ini izin, sorry nggak bisa on kamera karena situasi tidak mendukung di sini untuk open kamera. Saya mau nanya, tadi itu kan udah dijelasin kalau esai itu nge-link gitu ya, ada connecting dots-nya ke semua berkas aplikasi kita, dan ESA itu intinya lebih menegaskan kayak siapa kita bisa apa, dan kita mau apa gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah kayak saya di sini itu kemarin saya S1, sempat kerja di perusahaan, terus lanjut S2 dan rencana mau S3 gitu. Di sini kan pengalaman untuk company dengan pengalaman akademik itu sangat-sangat berbeda gitu ya. Yang saya ingin tanyakan, saya lagi bikin esai ditujukan untuk ke universitas, bukan untuk ke funder. Nah, menurut kakak-kakak, ketika kita esai itu kan kita menjelaskan kita punya skill ini, tapi kan juga digambarkan gitu ya, skill ini tuh kita bisa dapat skill ini dari mana gitu. Menurut kakak-kakak di sini, apakah sebaiknya pengalaman kerja saya itu saya masukkan sedikit untuk meng-highlight saya punya skill ABCD, atau sebaiknya saya meng-highlight skill tersebut tapi diambil dari pengalaman selama yang ada di kampus, kayak misalkan jadi asisten dosen, kegiatan organisasi dan lain-lain gitu. Karena di sini kan ini pandangan saya gitu ya, pengalaman dunia kerja sama pengalaman akademik itu berbeda gitu. Jadi minta pendapatnya dari kakak-kakak sekalian. Makasih. Monggo silahkan untuk Kak Alna atau Kak Mozart terlebih dulu, silahkan. Kak Mozart mau duluan? Jangan Boleh? saya terus duluan, nggak enak sama kamu. Silahkan Kak Mozart. Iya, boleh. Kalau saya memang Mohon maaf Kak Mozart, putus-putus. Hanya masalah koneksi ya. Halo Kak Mozart. Halo? Oh iya, sudah kembali normal Kak, silahkan Oh Kak. iya. Mohon maaf. Kalau saya, menurut saya, kira-kira ini lanjutnya S2 apa S3 ya? Rencananya lanjut ke S3, Kak. Eh, Kalau menurut saya, lebih baik yang diceritakan yang dunia akademik saja gitu. Saya pun begitu. Saya sebelum menjadi seorang peneliti, saya sebenarnya punya pekerjaan lain. Cuman karena saya tuh ingin melanjutkan S3 gitu. Pasti S3 itu kan berkaitan dengan riset dan pendidikan. Menurut saya itu yang lebih related gitu. Jadi saya jelaskan seperti itu. Dan untuk menambah poin yang menunjukkan bahwa saya mempunyai kemampuan lebih, yaitu tadi saya lebih banyak melampirkan tentang publikasi saya, kemudian sertifikat menjadi narasumber, ada HKI, terus sebenarnya kalau KGSP itu kan tidak wajib ada sertifikat bahasa. Saya menambahkan sertifikat bahasa Inggris waktu itu. Jadi ada poin lain yang saya tambahkan gitu. Melalui ada celah lah kayak misalnya Mbak dosen mungkin kan ada pengabdian masyarakat dan lain-lain, itu aja yang lebih banyak diceritakan. Kalau menurut saya itu karena eh, menurut saya pekerjaan terakhir inilah yang lebih menjadi dasar kenapa saya harus belajar lagi. Kalau saya sih seperti itu gitu. Semoga bisa menjadi insight. Ya, terima kasih. Terima kasih itu tadi dari Kak Mozart. Mungkin kalau dari Kak Alna, seperti apa Kak?
Oke, terima kasih. Kalau menurut saya itu sebenarnya tergantung bidang riset ya, bidang riset yang akan dia ambil. Tapi sebenarnya betul seperti kata Kak Mozart bahwa kalau PhD itu kan sebenarnya yang dibutuhkan oleh bukan pemberi beasiswa, apalagi kampus untuk supervisor dan kampus itu sebenarnya calon mahasiswa ini apakah sudah pernah menulis? Karena PhD itu kan tentang menulis, membaca riset gitu ya. Kalau dia ada science masuk lab ya tentang bagaimana dia sudah terbiasa dengan alat dan sebagainya. Jadi yang perlu di-highlight itu bagaimana memang bidang riset kita itu sudah kita seberapa familiar gitu. Jadi kalaupun ada hal-hal skill misalnya yang harus kita ceritakan di dalam esai, misalnya di dunia kerja bagaimana kita bekerja di bawah tekanan mungkin, atau misalnya bagaimana kita disiplin, saya rasa itu juga bisa kita ambil dari contoh yang lain. Misalnya saya mungkin menyelesaikan skripsi dalam tepat waktu misalnya, atau kita publikasi apa. Kalau seandainya masih relevan yang mau diceritakan, maksudnya antara dunia kerja dan dunia mahasiswa, sebenarnya itu tidak masalah. Yang jadi masalah itu ketika tiba-tiba dia loncat sendiri gitu. Misalnya dia relevannya sebenarnya sama bidang kerjanya nih, tiba-tiba menceritakan hal lain yang mungkin jalan ceritanya atau benang merahnya dari seluruhan esai tiba-tiba loncat loh kok dia ceritain bagian mahasiswa yang ini gitu. Ataupun kalau misalnya tadi dia ceritakan sesuai dengan pengalaman selama jadi mahasiswa, asisten dosen dan sebagainya, kenapa tiba-tiba loncat ke kerja yang selama cara menulisnya tepat sebenarnya mungkin nggak masalah ya. Dia akan kelihatan itu jadi aneh kalau cara menuliskannya itu tiba-tiba nanti loncat-loncat gitu. Tiba-tiba di dunia kerja gini. Kalau seandainya cara menulisnya bagus, smooth, dan ingin memasukkan keduanya, ya boleh saja. Tapi kalau seandainya rasanya terlalu banyak, highlight yang paling sesuai dan paling relevan. Kalau menurut saya seperti itu gitu. Karena betul kata Kak Mozart, kalau PhD itu publikasi yang nilainya paling besar untuk dilihat sama school dan supervisor. Gitu. Gitu Kak Tika, mungkin ada tanggapan dari Kak Tika? Udah cukup jelas sih, udah cukup inspiring insight-nya. Makasih kakak. Iya sih Kak. Antusiasme dari teman-teman sangat besar ya Kak. Ini chatnya ternyata banyak sekali, mungkin beberapa sudah dijawab oleh Kak Alna juga. Ini teman-teman mohon maaf mungkin nanti tidak akan semua pertanyaan dibacakan, tapi jika berkenan nanti pertanyaan yang belum terjawab mungkin bisa dikirimkan ke Kak Alna dan Kak Mozart ya, jika ada waktu nanti bisa dijawab. Kemudian dari kami akan mungkin membuat semacam postingan seperti itu untuk menjawab pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Seperti itu ya Kak ya. Kalau Indu Ini izin, boleh yes, nggak? Saya ada lihat satu pertanyaan yang menarik yang saya pengen jawab, boleh nggak? Dari ya Mbak boleh Ferry silakan. Urmadiana. Kenapa memilih Malaysia? Itu saya sering dapat juga. Boleh nggak kalau yang itu saya jawab? Iya silahkan Kak. Jadi banyak yang nanya juga, kan mungkin S2-nya udah di London, ini di mana, kenapa S3-nya ke Malaysia gitu ya. Banyak yang sebenarnya underestimate dengan negara yang saya pilih sebenarnya dari beberapa yang saya terima gitu. Nah, pertanyaan Mbak Peri juga, kenapa di USM dibandingkan negara lain? Nah, kalau sebenarnya reason personal, sebenarnya itu kenapa saya milih Malaysia ya karena dekat. Kebetulan saya kan di Indonesia, tiket ke Malaysia dekat, saya pulang karena anak-anak saya masih di Indonesia, bisa bolak-balik. Itu kan alasan personal ya. Tapi kan nggak mungkin saya cerita di aplikasi beasiswa, di esai gitu ya. Saya memilih Malaysia karena dekat dengan Indonesia, kan nggak mungkin. Nah, tetap aja harus ada reason yang sesuai dengan bidang akademik dan bidang keilmuan. Jadi misalnya, kenapa saya memilih Malaysia? Bidang ilmu saya adalah riset tentang regulasi media gitu. Nah, kenapa Malaysia? Karena Malaysia punya latar belakang yang paling sesuai dengan Indonesia dalam artian gini, dia sama-sama wilayah Asia Tenggara, terus mayoritas penduduknya Muslim gitu-gitu. Jadi alasannya itu jangan alasan personal kalau kita mau nulisnya di esai gitu ya, tetap harus disesuaikan dengan riset yang kita ambil. Terus juga kita harus bisa tunjukkan bahwa publikasi di kampus ini juga bagus, publikasi calon supervisornya juga bagus, tingkat rankingnya misalnya kayak USM itu nomor berapa se-Asia misalnya gitu ya, itu juga harus mendukung gitu. Jadi kalau teman-teman menulis esai, alasan untuk memilih itu jangan yang
terlalu personal, walaupun mungkin sebenarnya alasan personal itu lebih dominan kadang-kadang kalau kita memilih kampus ya kan, tapi jangan ditulis iya supaya saya bisa dekat dengan apa keluarga atau apa-apa, tentu itu jadinya tidak terlihat profesional gitu. Jadi tuliskan untuk dalam esai itu ya karena kesesuaian dengan riset, bidang riset, latar belakang riset, lalu juga prestasi kampusnya, supervisornya, publikasinya, itu. Jadi kenapa saya memilih USM? Karena paling sesuai dengan bidang riset saya. Nah, jadi itu jawabannya secara profesional begitu, Kak Peri. Gitu ya. Terima kasih, Kak Wido. Makasih Kak. Kurang lebih sama dengan Kak Mozart ya, berarti memilih Korea Selatan juga karena sesuai dengan bidang studinya seperti itu ya Kak ya. Itu mungkin bisa menjadi pertimbangan teman-teman sekalian untuk memilih seperti itu. Ini saya bacakan satu, ada lagi pertanyaan dari Kak Ganis, mungkin akan menjawab juga pertanyaan dari kakak-kakak yang lain ya. Ini terima kasih Kak Alma dan Kak Mozart. Bertanya tips untuk pembuatan motivation letter bagi ibu-ibu gap year karena sudah resign cukup lama 6 tahun karena memutuskan untuk program hamil dan menjadi ibu rumah tangga. Kemudian di tengah-tengah 6 tahun hanya sempat mengikuti organisasi bird club, yang kemudian ada kuliah WhatsApp online terkait parenting. Adakah tips khususnya seperti itu Kak untuk kakak-kakak di sini mungkin yang sempat istirahat terlebih dahulu gitu dengan kesibukan untuk di rumah atau juga kegiatan yang lain. Kebetulan di bidangnya yaitu teknik, 6 tahun terasa kosong untuk CV-nya, lebih berisi kegiatan parenting. Terima kasih. Mungkin dari Kak Moza terlebih dahulu, silahkan. Gap year ya. Sebenarnya saya juga lama sih. Saya waktu itu lulus S2 itu sebenarnya tahun 2014. Saya baru mendaftar S3 itu tahun kemarin gitu. Sebenarnya kalau dirunut lama, tapi saya menyadari gitu. Kenapa saya harus sekolah sekarang? Yang penting menurut saya adalah kemampuan kita menjelaskan atau memberikan justifikasi kenapa kita harus sekolah sekarang gitu. Ada alasan yang bisa diceritakan, misalnya karena ada tujuan yang ingin dicapai, misalnya tidak bekerja tapi ingin sekolah S2 gitu, ingin membuka suatu usaha atau bisnis di bidang peternakan gitu. Saya membutuhkan ilmu di bidang agro edutourism gitu kan, di Korea itu banyak wisata-wisata seperti itu gitu kan. Jadi mungkin bisa dijelaskan segimana ya, semenarik mungkin gitu. Gap year itu bisa kok disiasati gitu. Tidak mungkin kita tuh selama tidak bekerja atau dalam rentang waktu itu tidak ada aktivitas yang kita lakukan. Di sini tuh yang diperlukan adalah pintar-pintarnya kita meramu tulisan kita, menarik di esai, menjustifikasi diri kita kenapa kita harus sekolah gitu. Jadi bukan alasan saya minder karena saya lama tidak belajar, saya udah lama vakum, itu tidak seperti itu gitu. Jadi gimana teman-teman bisa membranding dirinya sendiri untuk bisa diutarakan di esai yang bisa membuat reviewer tuh tertarik gitu. Walaupun saya itu nggak gimana ya menjelaskannya ya. Walaupun misalnya saya dulu juga sempat nganggur, tapi saya menyadari gitu. Saya bisa kok gitu. Jadi di CV pun terlihat gitu. Sebenarnya tahun ini tuh dia ngapain kan saya menjelaskan ada publikasi tahun ini gitu, tapi ada tahun kosong. Berarti kan tahun itu sebenarnya saya tuh tidak melakukan hal lain gitu. Tapi kembali lagi ada sesuatu yang bisa kita jual ke pihak pemberi beasiswa. Misalnya teman-teman gap year, tapi punya IELTS misalnya 8 gitu kan. Sebenarnya itu sudah sedikit menutup. Jadi ada poin yang bisa menutupi kekurangan kita gitu. Misalnya teman-teman tidak bekerja secara formal di institusi, tapi sering menjadi speaker, entah acara parenting atau apa, menurut saya itu juga bisa menjual diri kita loh. Walaupun kita itu misalnya tidak mau S2 gitu, pekerjaannya seperti tapi kita aktif punya kegiatan lain sebagai narasumber, terus bisa dibuktikan dengan sertifikat. Oh ini ada nilai lebih di orang ini, berarti dia punya suatu kelebihan sehingga orang lain sering mengundang dia sebagai pembicara. Jadi teman-teman pintar-pintar saja mencari celah gitu. Celah apa sih yang bisa menjual diri saya ke pihak pemberi beasiswa dan departemen di tempat kita akan daftar. Menurut saya seperti itu. Jadi gali lagi diri kita tuh apa sih yang kita punya kelebihan gitu. Nanti diceritakan di esai untuk menutupi kekurangan kita di gap year tersebut. Jadi gap year itu bukan masalah.
Jangan takut. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Mozart. Kalau dari Kak Alna seperti apa Kak? Silahkan. Kayaknya udah jelas dari kamu Zat, tadi. Betul, gap year itu yang penting kita melihat value kita selama gap year itu apa yang bisa kita jual dalam tanda kutip ya. Maksudnya entah itu ikut seminar atau kita apa, itu sebenarnya bisa sangat cukup untuk kita ceritakan di aplikasi gitu. Itu Kak. Terima kasih, Kak Alna. Sangat Saya boleh menjawab pertanyaan nggak yang tadi kayaknya ada yang nanya gimana cara bagi waktu dengan keluarga? Kayaknya belum dijawab ya. Itu menurut saya sangat menarik untuk dijawab. ya, silahkan Kak. Kalau saya, sebenarnya saya tuh pasangan LDR dari lama. Saya 10 tahun menikah, saya tuh bersama dengan suami saya itu cuma 3 tahun. Jadi 7 tahun tuh kami selalu berpisah karena pekerjaan juga. Bagi saya, quality time itu lebih penting. Karena jarang ketemu, akhirnya quantity itu bukan suatu hal yang harus setiap hari gitu. Apalagi di sini saya belajar sampai malam, beda waktu juga kan. Saya batasi, saya belajar sampai jam 10 malam. Sebenarnya setelah jam 10 pun belajar lagi. Jadi kalau jam 10 itu kan di Indonesia jam 8. Itu waktunya saya telepon dengan anak-anak walaupun tidak setiap hari gitu. Weekend lebih banyak, tapi untuk hari-hari biasa mungkin hanya sebentar, yang paling tidak saya menanyakan kabar mereka, kabar orang tua, kabar suami, kabar anak. Dan yang perlu disadari gitu, kita makhluk yang percaya dengan kekuasaan Tuhan, kekuasaan Allah, ada Allah yang selalu menjaga kita gitu. Keluarga kita tuh bukan milik kita seutuhnya gitu. Yang lebih penting adalah menurut saya jalur batin, jalur lahiriah tuh karena kita nggak bisa memeluk mereka setiap hari, batin kita lebih banyak berdoa untuk suami, untuk orang tua, untuk anak. Menurut saya jalur langit itulah yang lebih membuat kita tuh erat dengan keluarga kita gitu. Jadi jangan takut gitu, jarak. Toh pada akhirnya kita akan berpisah kan dengan suami kita, dengan anak kita. Jadi jangan takut membagi waktu, misalnya misalnya nggak bisa telepon, saya konfirmasi ke suami saya dan ke anak saya. Mama ada ujian bahasa Korea ini, kadang harus di perpus sampai jam 12 malam, harus belajar sampai jam 2 pagi. Sementara anak saya sudah tidur. Dan di Korea itu, kalau kebiasaan buruk saya waktu di Indonesia, saya kasih tugas maksimal besok ya, besok bisa ngirim. Kalau di Korea, dosennya ngasih tugas jam 2. Teman-teman itu sebelum jam 3, nggak ada 1 jam udah ngumpulkan. Jadi saya harus gitu, karena saya jelaskan, di sini ritmenya seperti ini. Jadi mohon maaf kalau mama atau Mas, saya nggak bisa nelpon hari ini. Ya, bagaimana kita pintar-pintarnya berkomunikasi dan selalu percaya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke Tuhan kita, bahwa Tuhan itu menjaga keluarga kita, gitu sih. Gitu aja. Jadi jangan takut setiap hari nggak bisa berkomunikasi dengan via video call. Yang penting kita tuh bagaimana berkomunikasi dengan keluarga kita dan pasangan kita, menjelaskan kondisi kita di sini gitu. Menurut saya seperti itu. Jangan takut. Luar biasa ya Kak Mozart. Ternyata kita hampir sama. Saya juga LDM dengan suami 4 tahun menikah dari awal. Wah, senasib semua nih kita Iya. kayaknya. Kak Alna, kalau dari Kak Alna bagaimana Kak? Saya juga sama suami saya LDM terus, ya Allah. Kita peluk lah ini semua mama-mama. Hebat ini, Masya Allah. Senasib kita. Saya banyak temennya berarti. Ya berarti bukan menjadi penghalang untuk kita ya Kak ya. Luar biasa sekali sore ini. Mungkin masih banyak pertanyaan yang belum terjawab ya kakak-kakak. Nanti akan saya kirimkan secara pribadi kepada Kak Alna dan Kak Mozart gitu ya teman-teman. Terima kasih atas antusiasmenya. Terima kasih sudah sharing kita pada sore hari ini, sangat seru dan juga banyak hal yang bisa kita dapatkan seperti itu. Mungkin yang terakhir dari Kak Alna dan Kak Mozart, mohon untuk closing statement seperti itu. Mungkin dari Kak Alna terlebih dahulu, silahkan. Terima kasih banyak Kak Windu. Waduh, closing statement ya. Mungkin intinya kalau kita mencari beasiswa itu, tadi udah dibilang juga kayaknya sama Kak Mozart, beasiswa itu bukan buat orang yang tidak mampu saja, atau beasiswa itu untuk orang yang pandai saja gitu, enggak ya. Beasiswa itu adalah untuk orang yang mau berusaha sebenarnya intinya. Jadi orang yang dapat beasiswa itu bukan karena dia pandai, bukan karena dia pinter, bukan karena dia banyak pengalaman, bukan karena dia mungkin semata-mata nggak mampu atau apa, enggak, karena dia mau usaha aja intinya, titik gitu. Jadi selama
teman-teman itu mau terus berusaha, despite apapun kondisinya, mau LDM sama suami dan anak, mau ditolak sana-sini oleh supervisor, mau daftar beasiswa, puluhan gagal terus, as long as you are never stop, selama kita nggak berhenti gitu ya, kita terus coba, insya Allah itu pasti dapat, insya Allah. Pasti semua yang sudah dapat beasiswa tuh testimoninya sama tuh, 100% pasti sama. Selama tidak berhenti, insya Allah pasti dapat. Mau gagalnya 70 kali, cobanya 71 kali. Mau gagalnya berapa? Yang penting nggak pernah berhenti mencoba gitu. Jadi kalau kita 2 kali gagal ditolak gitu, misalnya dapat revisi ini itu, terus kita berhenti, ya pasti nggak dapat beasiswanya sih. Itu udah pasti. Tapi yang penting dicoba terus. Jadi kalaupun kita ada kegagalan, ada misalnya nggak dapat ini, misalnya ininya kurang sesuai, mungkin ini ya mungkin belum rezeki, coba terus aja gitu. Nah, insya Allah saya juga tutor ya di persiapan studi dari PhD Mama. Ada banyak platform yang sebenarnya bisa membantu untuk persiapan studi gitu. Jadi tutor, teman itu sekarang banyak banget online tuh di mana-mana ada gitu, bimbingan untuk studi lanjut. Jadi untuk cari tutor yang bisa meriksain, tadi ada yang nanya bisa dibantu nggak Kak reviewin esainya, bisa banget sebenarnya sekarang ada banyak fasilitas untuk itu yang bisa bantu gitu. Jadi semoga teman-teman semua terus semangat, saya sambil nyemangatin diri sendiri juga ya. Apapun yang kita hadapi nih dalam proses studi, insya Allah menuju kebaikan semua dengan cita-cita yang mulia. Semoga semuanya dimudahkan. Insya Allah semangat terus ya semua. Terima kasih Kak Windu, Kak Mozart semangat ya. Terima kasih Kak, semangat. Dari Kak Mozart. Kalau saya ini kan pesertanya kebanyakan perempuan. Jadi perempuan itu jangan membatasi diri gitu. Kita sama kok dengan laki-laki gitu. Kita sama-sama dikasih satu akal. Ketika perempuan-perempuan hebat mendayagunakan akalnya, kita bisa berkontribusi untuk orang lain gitu. Karena kalau perempuan yang hebat, yang cerdas, itu akan menghasilkan generasi yang cerdas juga gitu. Jangan berhenti bermimpi gitu. Menikah, punya anak, nanti mimpi kita terkubur. Enggak, diskusikan, komunikasikan dengan baik dengan pasangan kita. Karena pasangan yang baik itu tidak akan minder dengan perempuan yang hebat. Kalau minder berarti itu bukan kualifikasinya, sebenarnya bukan untuk kita gitu. Kita jelaskan dengan baik ke pasangan kita, ke keluarga kita, ke anak kita, kenapa mama harus sekolah lagi. Karena mama pengen menghasilkan generasi yang hebat gitu. Jadi teruslah bermimpi, jangan takut mencoba, benar. Tidak mungkin ya, mungkin kalau misalnya sekali mendaftar langsung keterima beasiswa, apalagi keluar negeri itu ya mungkin ya itu sangat beruntung. Tapi ya kami semua ini pasti pernah, saya juga udah berkali-kali digagal. Jadi jangan takut, silahkan dicoba, wujudkan mimpi-mimpinya, jadilah perempuan yang berdaya, yang bisa berkontribusi untuk orang lain, bermanfaat untuk diri sendiri, keluarganya, dan masyarakat Indonesia secara luas. Itu saja sih dari saya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mungkin sebelum saya menutup acara pada siang hari ini, kita terlebih dahulu untuk ini kayaknya Kak, foto bersama terlebih dahulu ya. Silakan kakak-kakak yang mungkin ingin menyalakan kameranya, dipersilahkan. Mungkin ingin membenahi dulu jilbabnya, silahkan. Mohon bantuannya ya Kak Sania. Ya, aku hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini aku yang mulai. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi ya kakak-kakak. 1, 2, 3. Makasih banyak. Terima kasih kakak-kakak semua. Terima kasih terkhusus juga Kak Alna, Kak Mozart, dan juga teman-teman semua yang hadir pada siang hari ini. Mari kita saling mendoakan, semoga apa yang kita usahakan bisa dilancarkan, dimudahkan oleh Allah gitu. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.
acara pada siang hari ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih. Kak. Asik. Semangat. Yang mau lanjut nanya di Instagram sebenarnya juga boleh ya, Kak. Ya, silakan. Oh iya, silahkan, Kak. Pamit ya, karena harus pulang. Oh Ya. iya, Oke, silakan Kak hati-hati, Kak Makasih, Mozat. Kak Makasih Mozat. banyak. Bagi kakak-kakak yang tergabung dalam kelas mentorship, mohon untuk tidak beranjak dulu. Kita akan istirahat sebentar selama 10 menit. Nanti akan dilanjutkan dengan kelas mentoring bersama mentor masing-masing. Terima kasih Kak kita yang sudah hadir. Silakan ditunggu dulu untuk waktu istirahatnya selama 10 menit.